Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya di hari Kamis kali ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan, pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari Kamis ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya ingin bercerita mengenai pengalaman cinta satu malam saya dengan beberapa orang. Maksudnya orang yang berbeda-beda loh. Saya jelaskan dahulu, cinta satu malam yang saya maksud bukan ONS ya, bukan one night stand. Bukan saya tidur dengan pria-pria hanya satu malam saja lalu keesokan harinya sudah tidak saya respon. Maksudnya, cinta satu malam ini adalah cerita saya ketika bertemu dengan orang di hari pertama dan langsung klik hati saya. Namun, hari itu merupakan awal saya bertemu dan akhir saya bertemu pula. Bukan karena ketidakcocokan antara saya dengan dia dan juga dia dengan saya, tapi ada beberapa hal yang menghalangi hubungan ini sampai akhirnya kita berpisah. Namun sebelum saya bercerita tentang cinta satu malam itu, saya ingin menjelaskan dahulu, saya ingin meluruskan dahulu tentang cerita-cerita saya di channel ini. Kan pasti banyak yang berpikir, ini cerita beneran apa enggak sih? Kok mantannya David ini banyak banget? Wah, pasti ganti-ganti pasangan ini sukanya. Padahal ya teman-teman, meskipun saya sudah bercerita banyak mengenai mantan-mantan saya, bukan berarti mantan-mantan saya itu ada di satu waktu yang bersamaan. Itu merupakan perjalanan yang sangat lama. Mungkin orang berpendapat, David ganti-ganti pasangan mulu ya. Udah berapa ini mantannya? Udah tidur sama berapa cowok nih? Banyak orang pasti ya, dan sebagainya. Well, saya kasih tahu ya, mantan-mantan yang saya ceritakan di channel saya itu merupakan cerita lama. Maksudnya, cerita awal dulu saya berpacaran dengan pacar pertama saya, lalu putus sekian lama lagi, saya berpacaran lagi, lalu putus lagi, sekian lama lagi, dapat pacar lagi, ya begitulah. Jadi bukan dalam 1 tahun saya bisa ganti-ganti pacar lebih dari 5 atau 6 atau 7 kali atau lebih. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi prosesnya ini lama. Bertahun-tahun. Jadinya mantan pun lebih dari 1. Saya awal berpacaran tuh di usia 16 tahun. Ini yang benar-benar berpacaran loh ya. Berpacaran serius. Lalu usia saya sekarang berapa? Nah, ini kan banyak yang tanya nih. Berapa sih kak usianya? Berapa sih bang usianya? Berapa sih kok usianya? Saya jawab ya. Usia saya di atas 24 tahun, di bawah 28 tahun. Kira-kira berapa ya? Ya udah, tebak aja lah ya. Jadi, sudah sekitar kurang lebih dari 16 tahun ke sekitar umur saya sekarang, berarti 10 tahun, saya sudah berpacaran dengan beberapa orang. Jadi ya, memang saya punya banyak cerita dan pengalaman. Maka, kalau dihitung-hitung, mantan saya 10 orang ya lebih. Kan sudah sekitar 10 tahun. Jadi wajar kan kalau punya mantan banyak. Karena juga waktunya panjang gitu loh. Tidak dalam 1 atau 2 tahun. Tapi ini sudah sekitar 10 tahun. Masa saya dalam kurun waktu 10 tahun cuma punya mantan 2 atau 3? Ya jujur, saya punya banyak mantan. Namun juga saya tidak bangga dengan itu semua. Mantan banyak, ada yang serius, ada yang enggak. Tapi pada akhirnya juga tidak bisa bersama-sama. Ya banyaklah hal yang memisahkan kita. Namanya juga berpacaran di dunia pelangi. Ada hubungan yang long lasting, ada juga yang tidak. Oke, kita kembali ke pembahasan cinta satu malam. Teman-teman pernah nggak sih ketika bertemu dengan seseorang, awal bertemu gitu ya, lalu teman-teman suka banget. Kayaknya udah cocok banget sama nih orang. Tapi hari itu juga adalah hari terakhir kalian bertemu dengan orang itu. Saya sendiri sangat sering berada di situasi seperti itu.
Oke, saya akan bercerita tentang salah satu cowok yang tahun ini pernah saya temui. Ini kejadian di Januari kemarin ya, tahun 2020 ini. Di video ini, saya ceritakan satu orang dulu saja ya. Baiklah, kita sebut saja namanya, siapa ya? Evan lah. Saya berkenalan dengan Evan dari salah satu aplikasi. Ayo, aplikasi apa? Dari aplikasi biru teman-teman. Sebenarnya, saya tuh udah sering ngeliat profilnya si Evan ini. Cuma, foto profilnya itu bukan foto asli. Dan foto ini banyak banget dipakai di akun-akun fake di media sosial. So, saya tidak terlalu begitu interest ya dengan orang ini. Namun, suatu saat, dia chat saya di aplikasi itu. Ya, saya jawab ala kadarnya lah. Karena saya tahu kan, dia pakai foto palsu di profilnya. Dia sering banget chat saya di aplikasi biru itu. Tanya aktivitas saya, tanya sudah makan atau belum, ya layaknya orang PDKT lah. Namun, karena dari awal saya tidak interest dengan dia, ya seperti sebelum-sebelumnya, saya kalau balas chatnya ya singkat-singkat saja, seperlunya saja. Dan hubungan perchattingan kami itu berlanjut sampai dengan 1 bulan lamanya. Karena sering banget chat dengan dia, lama-lama ya saya penasaran dong, pengen banget lihat mukanya nih orang seperti apa. Bukan saya pengen melihat cakep atau tidaknya nih orang, tapi ya saya pengen tahu aja the real picture-nya itu seperti apa. Karena selama 1 bulan ini saya seperti chatting dengan robot teman-teman. Setelah 1 bulan itu, akhirnya saya chat lah dia. Saya minta fotonya, tapi dia tidak kasih karena katanya dia diskret banget orangnya. Ya sudahlah, saya bilang kalau kamu tidak mau kasih foto kamu, ya sudah. Sampai di sini dulu saja chat kita, karena saya tidak suka chat dengan profil yang pakai foto fake. Udah, di situ kita tidak chat lagi. 2 hari kemudian, si Evan ini chat lagi, tanya kabar dan sebagainya. Di situ cuma saya read saja, tidak saya balas chatnya. Namun, tiba-tiba si Evan ini video call saya teman-teman. Ya akhirnya saya angkatlah itu video call. Kok berani banget dia video call saya, katanya diskret. Nah, waktu sudah tersambung, muncullah itu wajahnya Evan. Ya menurut saya, dia juga nggak jelek-jelek amat mukanya. Kenapa dia malu banget? 1 bulan ini tidak mau memberi foto ke saya. Padahal saya tidak pernah mempermasalahkan. Dia mau cakep, mau tidak. Terserahlah, namanya orang ya. Setelah video call itu, Evan mengajak saya bertemu di salah satu cafe. Ya, saya temui secara dia sudah memberanikan diri video call ke saya. Dan dia mengajak saya bertemu. Saya hargailah keberaniannya dia. Nah, waktu kita bertemu tuh, wow, tinggi banget orangnya, rapi banget, wangi lagi. Dibilang cakep sih, menurut saya ya masih banyak ribuan cowok yang lebih cakep dari si Evan ini. Namun tidak tahu ya, saya merasa klik aja pertama melihat si Evan. Rasanya tuh, gila kamu David. Sebulan ini kamu cuekin dia, dan ketika saya bertemu dia, pertama kali saya langsung jatuh cinta. Wow. Karena bagi saya tuh, saya tidak pernah memandang fisik seseorang. Mau berteman atau berpacaran, saya tidak pernah menilai orang dari fisiknya saja. Karena percuma, mau orang setampan apapun, kalau kita tidak cocok, ya apa yang mau diharapkan? Ya jujur, si Evan ini tidak cakep-cakep banget orangnya. Tapi tidak tahu ya, hati saya ini benar-benar langsung jatuh cinta. Melelehlah saya ketika bertemu Evan pada malam itu. Setelah itu, kita ngobrol-ngobrol lah. Dan satu kata yang membuat saya terkejut adalah, Evan bilang, terima kasih banget sudah menyempatkan waktu dan mau bertemu. Jujur, awal saya chat David tuh, saya sudah tertarik sama David. Hanya saja, saya masih takut untuk share foto karena saya sangat diskret banget. Dan kemarin saya berani video call David karena saya besok lusa sudah tidak berada di kota ini lagi. Kuliah saya sudah selesai, dan kantor tempat saya bekerja menginginkan saya untuk pindah ke kantor pusat. Di situ saya langsung terpaku teman-teman. Gimana saya tidak shock? Saya awal bertemu sudah jatuh cinta dengan Evan. Dan ternyata 1 bulan ini Evan mendekati saya dan saya tidak pernah meresponnya. Begitu menyesal saya kenapa 1 bulan kemarin saya tidak bertemu dengan Evan. Kalau sebulan lalu saya bertemu dengan Evan, ya kami pasti punya banyak kesempatan dan banyak momen untuk menjalin hubungan dong.
minimal relationship lah ya. Pada saat itu saya sedih banget, menyesal banget. Berarti ini adalah awal dan akhir pertemuan saya dengan Evan. Sial, ini salah saya. Di malam itu, setelah kita selesai makan malam, Evan bertanya ke saya, apakah malam ini mau menghabiskan waktu bersama dia. Dan karena itu weekend dan besoknya saya juga libur kerja ya sudah, saya mau menerima tawarannya untuk menghabiskan malam itu dengan Evan, agar kita punya kenangan indah sekaligus tragis sih menurut saya ya. Jadi, saya benar-benar punya quality time dengan Evan di malam itu, dan keesokan harinya. Kita menghabiskan waktu bersama-sama, membuat momen-momen indah, membuat foto-foto kenangan bersama, dan keesokan paginya, saya mengantar Evan ke bandara. Oh God, di situ saya sedih banget. Bener-bener ya, cinta satu malam ini membuat saya bahagia sekaligus kecewa dengan diri saya sendiri. Dan setelah itu, saya hanya bisa melihat terakhir kalinya dia di bandara. Lalu apa saya menangis, teman-teman? Enggak kok. Mata saya tidak menangis, tapi hati saya yang menangis. Oke, sampai di sini dulu saja cerita kali ini. Untuk di video selanjutnya, saya akan bercerita tentang Cinta Satu Malam episode kedua dengan kenalan saya yang berikutnya. Selamat beraktivitas, semoga semua dilancarkan aktivitasnya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan and always stay at home. Dan kalimat penutup dari saya, don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's